Nah, kalau secara konsep spiritualnya sendiri itu seperti apa, Pak? Nah, ini juga ada dua sisi. Mati di dalam pengertian mengenal mati dan jroning urip, karena kita harus mengenal hakikat kita. Nah, ini mengarah ke sangkan paraning dumadi. Kalau kita mati itu nanti kemana? Kan begitu. Pertanyaannya, kalau kita mati nanti kemana? Kan gitu. Ya. Atau di mana? Kan gitu. Nah, dari situ kita harus mengenal sangkan paraning dumadi. Di dalam konteks Jawa itu seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada di sisi lain, yaitu ketika kematian, kehidupan setelah kematian itu inkarnasi ada, penitisan ada, kan gitu, dan macam-macam gitu. Nah, itu kemudian menjadi bahan polemik, kita mempersiapkan diri bagaimana kita nantinya. Pak, mungkin di sosial media TikTok Padepokan Sangha sebelumnya itu pernah sempat yang namanya membahas mati sakjroning urip, Pak. Oh ya. Nah, itu kalau saya dengar istilah itu kan dari teman-teman atau mungkin para pelaku spiritual itu bisa dibolak-balik, mati sakjroning urip atau urip sakjroning mati gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya bahasa yang bisa diartikan secara langsung atau memiliki makna tersendiri sebenarnya. Nah, itu minta penjelasannya. Mohon Ya, sebenarnya seperti apa yang saya sampaikan di TikTok, bahwasanya itu juga sama, bisa kita sikapi di dua sisi. Karena yang paling mudah untuk dipahami untuk kepentingan di dalam kehidupan, mati sakjroning urip itu adalah seolah kita mengalami sebuah kematian di dalam sebuah kehidupan. Jadi detailnya begini. Tentu ketika kita melihat dunia, akan banyak hal yang mampu memengaruhi kehidupan kita. Terutama seperti yang pernah saya sampaikan, mereka terekam oleh panca indera kita. Otomatis ketika kita merekam sebuah kehidupan dari panca indera kita, segala sesuatu menjadi bumerang bagi kita. Karena kondisi kita yang mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, inilah yang akan membuat nafsu atau sebuah angan-angan atau impian atau sebuah tujuan yang kemudian didasarkan oleh sebuah konsep yang kita lihat, gitu, yang mungkin nggak sama dengan mereka. Gitu. Nah, inilah kemudian diartikan untuk bagaimana kita mengendalikan itu. Nah, maka dipercontohkan sebagaimana orang yang mati, karena orang yang mati itu sudah tidak punya keinginan apa-apa. Jadi kita tarik garis lurusnya adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu itu. Karena apapun yang terekam dari panca indera itu akan memicu nafsu, keinginan, dan sebagainya. Oh, berarti sebenarnya maksudnya itu adalah mengkondisikan nafsu kita ketika kita hidup ini. Ya, pengendalian itu. Ketika kita bisa mengendalikan itu, nggak ubahnya. Maksudnya bukan kita itu menjadi mati dalam kehidupan kemudian tidak punya keinginan apa-apa. Tidak seperti itu yang dimaksud tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu di dalam kehidupan kita itu. Tak ubahnya seperti orang yang mati yang tidak punya keinginan, begitu. Jadi konsep lahiriah kan begitu. Nah, itu proses melatihnya apa juga sama kembali lagi ke meditasi, Pak? Ya sama. Sama juga. Kesadaran tinggi sama. Makanya ini kan karena banyak. Jadi gini. Sebenarnya satu sumber ilmu itu turunnya itu bisa bercabang-cabang karena dari bagaimana yang menyampaikannya, atau seorang misalkan seorang resi atau seorang sufi atau seorang ulama itu dengan cara masing-masing. Jadi seperti itulah kemudian mereka mencoba mengurai dengan cara
bijak yang masing-masing dalam pengertian mereka masing-masing. Tapi pada intinya adalah dalam kehidupan itu adalah pengendalian emosi, pengendalian hawa nafsu di dalam diri manusia itu untuk mencapai kestabilan atau ketenangan, kedamaian dalam kehidupan gitu. Tetapi di dalam pengertian yang lebih bijak, yang kita tidak perlu mempertele-telekan atau memperruwet kondisi. Kalau kita mengenal sebuah agama di dalam Islam, mungkin bersyukur itu akan lebih bijaksana. Orang yang bisa mensyukuri, orang yang bisa melatih dalam dirinya kesabaran, keikhlasannya, ketika dia bisa mensyukuri, itu sudah bagian dari itu semua. Pelatihan bagaimana pengendalian diri itu. Oke. Di Jawa itu kan ada istilah poso ya, atau mungkin kalau versi Arabnya saum lah, berpuasa gitu Pak. Apakah dengan berpuasa misalnya terus kita tanpa lewat meditasi itu bisa? Sebenarnya puasa itu kan bukannya juga termasuk dari bentuk pengendalian diri. Ya itu kan pengendalian diri dalam konsep lahiriah. Bagaimana kita melatih sebuah keinginan. Misalkan saya contohkan yang sederhana, lapar dan minum. Ya. Kalau orang yang tidak mampu dalam kehidupannya, mohon maaf, di dalam kehidupan sosialnya, makan dan minum yang jarang dia temukan adalah mungkin menjadi hal yang biasa. Kan begitu. Tetapi dengan menjadi hal yang biasa, maka juga tidak menjadi berarti apa-apa ketika itu, karena sudah menjadi hal yang biasa. Maka ketika dia mau mencoba untuk bertirakat yang jauh lebih seperti yang dimaksud di dalam puasa orang-orang yang mampu, akan menjadi berbeda. Nah, artinya mereka akan berpuasa yang mungkin lebih bisa menahan lagi, walaupun dia sehari-harinya sudah melakukan puasa yang tanpa dia sadari, karena tingkat kebiasaannya itu tadi. Nah, beda dengan orang yang mungkin kebiasaan hidupnya tidak pernah menahan makan minumnya. Maka dengan melatih itu, dia sudah memerangi hatinya juga gitu. Memerangi rasa laparnya, memerangi rasa hausnya. Yang dia dapatkan ya hanya sekedar itu saja. Tetapi sama ketika orang-orang yang tidak mampu, ketika menahan lapar dan dahaganya, karena itu menjadi hal yang biasa, dia nggak akan pernah terkejut kalau hal seperti misalkan tidak habis makan setelah subuh kita tidak memakan dan menjelang maghrib kita baru makan, atau setelah maghrib kita makan, menjadi hal yang biasa. Kesannya juga tidak ada apa-apanya. Itu kalau dalam pengertian puasa bertirakat. Ya, mungkin sekilas mungkin saya bisa menangkap bahwa sebenarnya puasanya katakanlah orang Islam ya, Nun Sewu, Pak. Jadi dengan puasanya orang-orang Jawa terdahulu juga sebenarnya kan untuk mengolah keinginan-keinginan kita. Iya, Pak, ya. melatih pada posisinya sama, melatih. Ya, pada posisinya mungkin sama ya. Cuman yang saya nggak bisa tangkap itu adalah kenapa kita harus mengelola keinginan-keinginan itu, atau mungkin kenapa ada istilah mati sakjroning irip itu dari para pendahulu kita. Setiap kehidupan itu kita harus bisa menghargai hak orang lain dan bagaimana kita menghargai diri kita, hak kita gitu. Alam ini yang terbentang luas ini tentu secara sistem manusia bisa menikmatinya apapun itu. Nah, tetapi secara tingkat sosial, kehidupan tingkat sosial, hal ini harus karena kita berhubungan dengan banyak orang, maka kita harus bisa menjaga batasan-batasan itu dan menghormati hak-hak orang lain. Kalau kemudian kita itu hanya selalu mengacu pada keinginan sendiri tanpa mempedulikan hak orang lain, maka akan selalu menjadi benturan. Sedangkan apa yang kita lihat, apa yang memicu jiwa kita atau nafsu kita adalah karena kita melihat sebuah keadaan di dalam kehidupan itu. Maka dari itu kita perlu melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Oke, padahal kan begini Pak. Jadi yang saya pelajari dari panjenengan mungkin, dan juga saya banyak membaca literasi dari beberapa lintas agama gitu.
keinginan atau nafsu itu kan tidak selalu berakhir buruk sebenarnya, Pak. Contoh misalnya kalau misalkan keinginan saya atau nafsu saya mungkin lebih senang berbelanja misalnya. Nah, kenapa dari hal tersebut harus kita kelola agar kita tidak berlebihan di situ? Kenapa? Nah, itu yang saya pertanyakan. Saya kira sama, tetap nafsu yang bersifat baik atau nafsu yang mungkin menghasilkan dampak yang buruk tetap kita kendalikan. Semisal begini, kehidupan saya serahkan untuk menembah atau menyembah Tuhan saya. Ini juga terpicu oleh nafsu budi. Ya. Sebuah nafsu keinginan untuk berbuat tanpa mempedulikan kehidupan sosial. Oh. Ini juga menjadi buruk. Padahal tujuan saya sudah menyakiti banyak orang. Saya hanya menyembah Tuhan saya. Tiap hari saya di situ. Ini juga merugikan kehidupannya. Dan ini ya tidak baik. Apapun itu akan berdampak buruk. Jadi nafsu harus kita kendalikan. Jadi walaupun dianggap ini tujuan baik atau ini buruk, ini kalau yang buruk saya kendalikan, yang baik juga tidak perlu saya kendalikan, katakanlah itu, ya menjadi salah. Apapun itu yang bersifat nafsu ya harus kita kendalikan, karena tanpa kita kendalikan maka kesan kesombongan itu akan kelihatan, ketakaburan itu akan kelihatan. Kalau seperti itu bukannya itu sebenarnya lebih cara bersikap personal orangnya itu aja, Pak, kalau kayak gitu. Nah, ya pengendalian hawa nafsu kan bersifat pribadi. Enggak, maksudnya begini. Jadi kalau misalnya tadi kalau misalkan dia niatnya baik gitu ya, terus sedangkan kondisinya di sekitarnya itu lagi nggak bagus dengan niatnya tadi. Nah, itu kan berarti sikapnya aja yang salah karena tidak memperdulikan lingkungannya. Cuman kalau misalkan begini, Pak, sebenarnya ya balik lagi dari contoh yang saya sebutkan, misalnya saya suka belanja gitu, belanja saya ini kan tidak mempunyai niat buruk, sedangkan kebutuhan saya juga semuanya, keluarga saya sudah terpenuhi. Nah, apakah itu menjadi hal yang buruk yang perlu kita kendalikan? Iya, tetap sama. Jadi makanya timbul kesannya menjadi sebuah bentuk kesombongan. Oh, saya bisa beli kok. Yeah. Saya beli pakai uang saya. Ini dari saya mau beli, saya beli itu, beli urusan saya. Kan hanya melihat diri. Tidak melihat bagaimana kita. Nah, itu seperti itu. Tidak melihat sekitarnya. Apakah sebenarnya orang-orang terdahulu, leluhur kita itu, untuk mengendalikan hawa nafsunya itu mereka hanya bertapa di gua atau juga lewat berpuasa, atau dua cara ini sekaligus dilakukan di waktu yang sama itu untuk mendapatkan hasil maksimal itu? Ini kalau kita berbicara ke sana di dalam mati journey itu konsep yang dulu diterapkan zaman pada saat itu berbeda dengan kondisi zaman pada saat sekarang. Dan ini nggak bisa menjadikan bentuk perbandingan. Kalau orang dulu bertirakat memang kondisinya seperti itu, ya mungkin hal-hal yang biasa. Tapi sekarang itu ujiannya lebih besar daripada yang dulu. Ya, ketika pada saat itu zaman dahulu kondisi alam yang mendukung dan tingkat sosialnya pun masih berbeda, maka orang melakukan berpuasa juga melakukan sebuah konsep meditasi menjadi hal sebuah kebersamaan yang mudah untuk dijalani. Maka walaupun membutuhkan suatu proses yang lama, ya mereka akan tetap nyaman mengikuti seiring waktu pada saat itu. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa, misalkan saya memberikan contoh, Anda sedang bekerja, kemudian secara spiritual Anda dituntut saya harus laku tapa misalnya, akan menjadi bumerang bagi sampean, kan begitu. Karena apa? Anda meninggalkan pekerjaan itu pasti gitu loh. Mencari suatu kondisi yang tenang, nyaman, sampai berada di gunung, sedangkan sampai punya keluarga, sampai tinggalkan tanpa sampai tidak ditempatkan pada posisinya yang tepatnya, ini menjadi dosa juga, menjadi hal yang salah. Tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan jiwa, kemudian saya harus mencapai ini untuk ini, berangkatnya saja sudah melupakan keluarga. Atau meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan di era sekarang yang di modern ini, kalau saran dari panjenengan apa ya, Pak, kira-kira mungkin yang
bisa diterapkan? Ya kalau misalkan kepingin seperti yang kalau saya kembali kepada konsepnya ya mati tak jroning urip, ya kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan jati diri kita agar kita mampu menggapai apa yang dimaksud atau kita menemukan jati diri yang sesungguhnya dalam diri kita di dalam menempatkan hidup bersosial bermasyarakat. Banyak. Kemudian bagaimana cara kita bermeditasi? Banyak waktu yang bisa kita lakukan. Meditasi pada saat kita bekerja bisa. Meditasi pada saat kita itu beristirahat atau yang disebut relaksasi itu bisa. Atau meditasi secara khusus kita menempatkan diri untuk mencoba menyatu dengan seperti yang saya katakan di masalah meditasi apa itu secara kompleks. Ya bisa ketika kita mencoba menyatu dengan alam semesta. Oke, artinya kalau begitu bisa saya tarik kesimpulan meditasi mungkin tetap bisa diterapkan, cuman nggak harus ke gunung seperti orang-orang dulu. Nggak perlu kalau sekarang itu. Kalau sekarang ke sana mau berapa hari kita akan repot nanti malahan. Kita nggak akan mendapatkan hasil yang baik, justru menjadi hal yang buruk gitu. Oke, mungkin dari tadi kayaknya yang kita bahas mungkin secara lahiriahnya ya Pak. Ya. Nah kalau secara konsep spiritualnya sendiri itu seperti apa Pak? Nah, ini juga ada dua sisi. Mati di dalam pengertian mengenal mati dan jroning urip, karena kita harus mengenal hakikat kita. Nah ini mengarah ke sangkan paraning dumadi. Kalau kita mencoba untuk menggapai ke asal kita itu dari mana, karena mati itu kan harus secara lahiriah, mati secara lahiriah itu kan harus tahu kalau kita mati itu nanti kemana. Kan begitu. Pertanyaannya kalau kita mati nanti kemana kan gitu. Atau di mana kan gitu. Nah dari situ kita harus mengenal sangkan paraning dumadi di dalam konteks Jawa itu seperti itu gitu. Nah, kemudian ada di sisi lain yaitu ketika kita mencoba mengetahui dalam sistem agama, ada yang menerangkan saya tidak mengatakan dalam satu sisi agama ya, tapi banyak agama ya. Ada yang mencoba mengkonsep secara kematian, kehidupan setelah kematian itu inkarnasi ada, penitisan ada, kan gitu, dan macam-macam gitu. Nah itu kemudian menjadi bahan polemik, kita mempersiapkan diri bagaimana kita nantinya. Itu dengan cara-cara khusus gitu loh. Itu tidak bisa diurai seperti ini saya sampaikan secara vulgar, enggak bisa. Jadi harus ada beberapa tahapan-tahapan khusus yang harus dipahami gitu. Jadi mungkin untuk pemirsa yang mengenal ini, jadi perlu seorang guru untuk menuntun mengarah ke sana. Apakah itu ada? Kalau pertanyaan apakah mati sak jroning itu? Kalau rahasia Allah itu rahasia Tuhan, kita memang nggak akan bisa mengurai. Namanya rahasia Allah. Tapi setidaknya Allah pasti memberikan sebuah jalan kebenaran bagaimana manusia itu muncul atau hidup kemudian pada saat kembali. Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran bahwa kalau kamu ingin mengenal mati, sebagaimana kamu mengenal saat kamu dilahirkan. Saya kira seperti itu. Jadi itu perlu dipelajari sangkan paraning dumadi secara khusus atau mencoba menggapai dengan cara yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Oke.